Halo sahabat Askara, berjumpa kembali dengan saya Elo di program Perspektif hari ini. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan tentu saja tetap bersemangat untuk menjalani hari ini. Perspektif hari ini membahas tentang satu topik, yaitu ketika merasa sendirian. Dan tentu saja saya tidak sendirian hari ini. Bersama saya sudah hadir narasumber yang selalu setia menemani kita, yaitu Pendeta Frederick Makitan. Apa kabar Pak Freddy? Baik Mbak Elo. Puji Tuhan Pak, terima kasih sudah hadir kembali untuk menjumpai sahabat perspektif hari ini. Dan hari ini kita akan berbincang tentang ketika merasa sendirian. Nah, karena hari ini saya tidak sendiri, jadi saya tidak merasa sendirian Pak. Nah, bulan lalu kita sudah memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus ya Pak ya. Nah, diskusi hari ini saya terinspirasi dari peristiwa ada dua orang yang bisa dikatakan dua orang murid Yesus yang ketika menjumpai kubur kosong Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka justru pergi meninggalkan Yerusalem dan menuju Emmaus. Kisah itu adalah dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 25. Nah, di situ ada beberapa hal yang saya tertarik. Kenapa kedua murid ini justru ketika mengetahui Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak di sekitar tempat itu atau justru mencari informasi atau menunggulah minimal, tetapi justru pergi. Nah, saya ingin membacakan beberapa ayat saja Pak sebagai dasar untuk diskusi hari ini. Saya ingin membaca dari Lukas 24 itu dari ayat 13 sampai 16, kemudian ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan dulu ya Pak ya. Lukas 24 ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kemudian Lukas 24 ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, dari kisah ini mereka yang meninggalkan kota Yerusalem untuk pergi ke Emmaus, menurut Pak Freddy ini kira-kira apa sih Pak yang dipikirkan kedua murid itu sehingga ketika menjumpai Tuhan Yesus sudah bangkit atau sudah tidak ada di kuburnya, mereka justru pergi. Nah, mungkin nanti juga Pak Freddy bisa menjelaskan sedikit untuk kita pahami bersama kota Emmaus dan Yerusalem itu seperti apa dan mengapa mereka harus ke Emmaus seperti itu. Ya, jadi pertama-tama kita tahu dulu bahwa situ dikatakan dua murid ya yang diceritakan oleh penginjil Lukas dalam kitab Injil Lukas pasal 24 itu tadi. Jadi mereka adalah dua murid yang salah satu disebut namanya oleh Lukas, namanya Kleopas. Jadi Kleopas ini tidak ada di dalam daftar 12 murid Yesus. Tapi istrinya itu dulu waktu Yesus tergantung di salib, istrinya hadir di kaki salib itu bersama-sama dengan Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan saudaranya. Kemudian ada Yohanes juga di situ. Jadi Maria istri Kleopas ini dan juga Maria-Maria yang lain selain ibu Yesus, memang mereka sangat kenal. Jadi dekat gitu ya Pak ya? Kira-kira dekat kemana-mana Tuhan Yesus itu mereka mengikuti mungkin seperti itu ya Pak mereka kalau perempuan-perempuan ini, misalnya Maria istri Kleopas atau terutama Maria Magdalena, menurut informasi yang kita dapatkan itu sebenarnya perempuan yang kaya. Jadi mereka ini orang-orang yang mengikuti Yesus dan bukan cuma itu. Mereka itu penyedia logistik pelayanan Yesus waktu di Galilea. Ini orang Galilea semua ini. Jadi Yesus dan semua yang lain itu orang Galilea semua. Di bagian utara dari Israel. Jadi mereka ini ikuti untuk mengurus kelompok
Yesus dan 12 muridnya ini di dalam pelayanan kemana-mana ya. Mereka berikan uang mereka berikan tenaga mereka supaya pekerjaan ini jalan terus. Jadi itu makanya Kleopas ini dia memang bukan dari 12 murid yang terdaftar yang ditetapkan di salah satu bukit di Galilea itu. Yang satu kita tidak tahu. Jadi orang lebih banyak memastikan bahwa ini memang bukan dari 12 murid itu. Nah, peristiwa itu terjadi sebenarnya pada hari kebangkitan itu. 2 murid ini, ya tentu mereka mungkin bagian dari 70 murid yang pernah diutus oleh Yesus ya. Sebab kalau secara pribadi saya lebih yakin itu. Jadi semua persoalan Yesus mereka ikuti dan mereka tahu dan mereka merasakan semuanya. Ya, mereka ada, cuma tidak diceritakan oleh para penulis kitab Injil gitu tidak diceritakan. Ya, Yohanes sendiri bilang kalau semua mau ditulis kitab semua di seluruh dunia tidak cukup ya. Nah, jadi mereka ini 2 orang ini itu terjadi sudah sore ya, karena dari cerita itu bahwa mereka sampai ke Emmaus sudah malam kan. Jadi tamu asing ini diajak untuk tinggal di rumah mereka dan mereka sempat makan bersama-sama. Jadi berarti jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 11 km karena di 7 mil itu tadi ya Pak ya. Kalau di 7 apa 3 mil ya? 7 ya. Ya 7 mil ya. Ya itu kalau di kilometer kan sekitar 11 ya. Tapi ada yang bilang 12. Nah, ini Emmaus ini sekaligus saya jawab pertanyaan yang tadi juga ya. Emmaus ini adalah satu kota atau desa yang sampai sekarang ini tidak bisa dipastikan itu ada di mana. Nah, tetapi para ahli cenderung untuk mereka yakini ada di sini. Di sini itu adalah kalau kota Yerusalem di sini, lalu ini ke timurnya, lalu ini ke baratnya. Di sini Yerusalem, ini kan berarti utaranya. Emmaus ada di sini antara utara dan barat. Jadi barat laut ya. Jadi sebelah ada timur laut, ada barat laut, ada tenggara. Nah, ini dia di antara utara dan barat. Jadi berarti dia ada di sini. Jadi jalannya ke sini. Itu harus melewati bukit juga. Nah, jarak itu sebenarnya kalau betul 11 atau 12 km sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Apalagi zaman dulu ya Pak, yang semua orang jalan itu cepat, biasa, gitu biasa dan cepat ya. Kalau 3 km saya biasanya jalan 3 km itu setengah jam. Bisa saja tidak sampai setengah jam. Jadi taruhlah itu 1,5 jam ya, 1,5 jam kalau mereka jalan cepat ya. Nah, artinya mereka sore-sore sudah berangkat itu ke sana. Nah, pertanyaan tadi kok kenapa mereka pergi ya padahal masih heboh itu berita pasti tentang kebangkitan Yesus. Saya bayangkan di Yerusalem itu semua membicarakan gitu. Iya betul, menggemparkan gitu. Semua pihak. Kok bisa ini hilang? Ada yang mungkin kalau yang pro Tuhan Yesus memang hidup lagi bangkit, tapi ada yang nggak mungkin dicuri segala. Pasti itu berbagai seperti sekarang misalnya ada berita viral gitu lah Pak ya. Jadi berita sudah viral kemana-mana dan banyak tanggapan ya. Misalnya para pemimpin agama mereka sebenarnya percaya ini pasti sudah bangkit, cuma mereka akalin ya. Mereka merekayasa itu supaya itu dianggap sebagai pencurian oleh para muridnya. Nah, ini kan ditemukan oleh perempuan-perempuan tadi yang kita sebutkan itu, dan mereka bertemu ternyata kubur sudah kosong, larilah mereka cepat-cepat kasih tahu ke murid-murid yang ada yang lain, 12 murid ini, kecuali Thomas yang nggak ada waktu itu. Dan berita itu rame, maka Petrus dan Yohanes pun kembali lari untuk membuktikan itu, dan ternyata betul itu sudah kosong. Nah, sekarang persoalannya adalah mereka harus percaya atau tidak, itu masih pada hari kebangkitan. Jam berapa Yesus bangkit kan tidak tahu, tapi itu sudah sore. Berita masih kemana-mana dan banyak orang bicara, sesuai juga yang ditulis oleh Lukas itu kan. Jadi mau kemana mereka ya? Kan begini, mereka ini kalau tadi tanya kira-kira pikiran, perasaan ya bagaimana? Tadi Emmaus tidak banyak kita mendapatkan informasi tentang Emmaus ini ya, bahkan sampai sekarang masih belum bisa dipastikan itu ada di mana. Mungkin sudah dipastikan, kita juga tidak tahu. Nah, tidak banyak cerita sama sekali dari Alkitab tentang kota Emmaus pernah terjadi apa atau apa, kan tidak ada. Apa istimewanya? Apa istimewanya? Sampai harus dipilih untuk kadang-kadang mereka disebut pergi. Kota, kadang-kadang disebut desa, ya. Tapi Yerusalem sudah pasti semua orang tahu. Ini kan ibu kota Israel yang didirikan oleh Raja Daud pada kira-kira 1000 tahun sebelum Kristus. Nah, kota ini merupakan pusat peribadahan agama Yahudi.
tiap tahun misalnya ada beberapa perayaan, salah satunya yang paling terkenal itu perayaan Paskah. Jadi Yesus datang bersama murid-murid itu kan datang Paskah. Nah ini Paskah yang selama 3 tahun pelayanan Yesus, ini Yesus datang yang ketiga kalinya. Dan 1 kali Paskah Yesus tidak datang, tapi mereka dengan murid-murid dan mereka ini sendiri di Galilea. Itu kan jauh itu, mungkin 150 km butuh 4-5 hari jalan kaki itu. Jadi mereka meninggalkan Yerusalem yang sebetulnya masih ramai itu. Tapi ini kan sudah lewat hari Paskah ya. Jadi Sabat sudah lewat. Ini sudah hari Minggu, kalau kita katakan itu hari Minggu, hari ketiga dari setelah kematian Yesus, dan Yesus sudah bangkit. Orang-orang pasti masih ramai. Orang-orang datang tuh katanya itu puluhan ribu orang dari berbagai pihak. Ya, mereka kan datang untuk Paskah dan belum pulang kan. Jadi ramai sekali. Nah itu kan tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi, kan mereka sudah bisa duga. Tapi kenapa, pertanyaan Bailo, kenapa mereka pergi? Ya. Gitu. Tidak nah di sini ada macam-macam bisa kita tafsirkan. Pertama memang karena mereka memang berasal dari Emmaus. Sudah malam mereka harus pulang. Nah kita kan tidak tahu kan. Jadi mereka, itu memang kotanya mereka. Gitu, iya karena mereka ini diyakini bukan dari 12 murid. Kalau 12 murid semua Galilea, orang Galilea. Jadi mereka nanti akan pulang ke Galilea memang. Kemudian akan datang lagi sebelum kenaikan Yesus itu. Jadi mereka pulang ke rumahnya, memang mereka sudah pulang ke rumah, mau bikin apa lagi. Tetapi kalau ditanya tadi pikiran, perasaan mereka, situasi mereka itu memang sangat mungkin pertama kepanikan mereka. Karena pembela mereka, orang yang menjadi guru yang mengarahkan mereka semua sudah tidak ada. Bilang sudah bangkit, tapi di mana? Bagaimana bisa kita temukan? Itu memang mereka belum bisa membuktikan. Baru yang bisa membuktikan itu kubur kosong itu kan Petrus, Yohanes sama perempuan-perempuan pada waktu masih subuh itu. Jadi dalam situasi semacam ini, ya pasti mereka masih dalam keadaan mau kita katakan galau, kalut dan segala macam, kan nanti kita akan kemana? Kan mereka tahu bagaimana para pemimpin agama Yahudi dengan semua orang-orang Yahudi lainnya itu sangat memusuhi siapa yang disebut murid-murid Yesus ini. Bukan saja 12 murid itu, tapi murid-murid lain yang sudah dikenali dengan baik. Kayaknya mereka punya intelijen, sudah kenalin orang-orang ini semua. Begini, ada satu istilah dalam bahasa Inggris, twilight zone. Twilight zone itu jadi satu zona di senja hari. Ini saya jelaskan dulu. Kira-kira untuk menggambarkan tadi pertanyaan Bailo tadi, mereka kira-kira perasaan mereka itu seperti apa. Jadi twilight zone itu satu zona di senja hari. Jadi kalau kita ingat matahari sudah turun ya, sunset ya, sunset ya. Jadi sudah makin dekat. Kalau kita lihat di laut ya, dia sudah semakin mau tenggelam masuk. Nah di sekitarnya semua kita lihat sudah pada gelap kan. Tapi masih ada yang kentara, ada sinar matahari, dan matahari itu belum hilang sama sekali. Maka ada cahaya yang menerangi tapi satu arah saja dan sedikit saja. Jadi cahaya masih ada tapi sudah diliputi kegelapan. Nah ini twilight zone ya. Jadi zona senja itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa ada satu orang seperti terhimpit di antara optimisme dan pesimisme, di antara kegelapan dan terang. Jadi ada harapan ya karena Yesus sudah bangkit ya. Tetapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana keadaan mereka nanti. Mau kemana lagi? Siapa guru mereka lagi? Siapa yang akan menjadi pahlawan? Apalagi itu dicatat oleh Lukas dalam Lukas 24 itu. Orang-orang Israel termasuk di 2 murid ini, termasuk 12 murid itu, sampai kebangkitan Yesus atau sampai kematian Yesus itu, mereka masih menganggap bahwa mereka ini sudah kehilangan pahlawan nasional. Itu masih punya pemikiran itu. Walaupun sudah banyak dijelaskan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, ya bukan kerajaan secara fisik, dalam arti seperti kerajaan yang sesungguhnya Israel. Tapi mereka punya pikiran masih di situ. Mesias datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi yang sampai saat itu sudah sekitar 90 tahun. Jadi itu penderitaan banyak secara fisik oleh yang dialami oleh orang Israel.
Jadi kapan mereka dibebaskan? Sudah datang seseorang yang luar biasa ini seperti Yesus, kok dibunuh? Jadi kalut. Kemudian malah pergi dalam tanda kutip nggak jelas ini. Bangkit apa kemana? Gitu ada di mana tidak ketemu. Terus kita bagaimana? Mereka masih punya harapan karena sudah dengar berita kebangkitan. Ini pasti bisa lebih hebat lagi. Kalau seorang sudah mati bangkit kembali ini. Jadi ada harapan kembali, tetapi kok situasinya tidak mendukung gitu. Jadi twilight zone itu mereka ada di dalam twilight zone semacam itu. Nah itu bisa dibayangkan tuh, kita juga bisa merasakan itu ya. Kita seperti ada di dalam zona senja itu ya sudah mau tenggelam matahari, tapi masih ada cahaya tinggal kita mengharapkannya bagaimana. Nah jadi itu kira-kira kesimpulan dari perasaan mereka pada saat itu. Itu bukan cuma 2 murid yang berjalan ke Emmaus ini saja. Semua yang murid punya perasaan itu. Lalu mereka tinggalkan Emmaus, pasti tinggalkan dengan membawa semua perasaan itu sambil menunggu apa yang akan terjadi dengan hidup mereka, apa yang terjadi dengan Israel di kemudian hari. Ya mereka sebagai murid-murid bagaimana, dan mereka mungkin sudah berancang-ancang untuk bagaimana mereka kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada mata pencarian mereka dan sebagainya. Seperti murid-murid yang 12 itu juga. Kira-kira itu ya kesimpulan yang bisa itu pikiran dan perasaan mereka. Untuk apa tetap di Yerusalem? Berbahaya malah ya. Bisa saja berbahaya kan, mungkin saja sudah diidentifikasi orang-orang yang disebut sebagai murid-muridnya sudah ditangkap. Pasti itu di apa itu, Yohanes juga menceritakan, juga ada penginjil yang menyatakan bahwa nanti setelah peristiwa ini kan mereka kembali lagi ke Yerusalem toh. Mereka kembali ke Yerusalem, bergabung dan bercerita tentang pengalaman mereka bersama tamu asing yang ininya nanti bisa diteruskan tapi di diskusi selanjutnya nanti Pak ya. Jadi mereka juga akhirnya akan bercerita kembali lagi ke Yerusalem. Jadi ini kan kita sudah bisa memikirkan bagaimana perasaan mereka yang seperti diobok-obok sebelum sampai ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem kata Mbak Elo tadi, dan nanti kembali lagi di Yerusalem dan bertemu dengan Sang Juru Selamat. Saya bisa membayangkan kalau misalnya ini didramakan begitu ya Pak ya. Oh iya. Mereka berdua ini mungkin langkahnya gontai, kemudian gak ada semangat. Mungkin bisa jadi lapar pun hilang seperti itu. Karena dalam situasi sedih, kalut, antara kecewa, antara mungkin mau marah juga gitu. Karena kenapa Tuhan Yesus ini kok gak jelas gitu ya. Apa yang tadi seperti Bapak sampaikan. Pahlawanku, orang yang aku harapkan. Kita aja misalnya Pak, kehilangan orang tua itu yang menjadi pegangan kita. Misalnya ada seorang anak yang kehilangan orang tua, pasti itu perasaan kenapa aku ditinggalkan gitu. Nah, situasi-situasi seperti ini yang kedua murid itu rasakan, itu dengan pengalamannya yang banyak tadi, yang bercampur aduk tadi, apakah itu relate kah itu dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin kita tidak mengalami seperti yang mengalami persis dengan yang 2 murid ini alami, tetapi apakah itu bisa terjadi juga dalam kehidupan kita saat ini yang mungkin itu tadi seperti orang kehilangan pegangan, orang kehilangan harapan, tetapi sebenarnya tahu ini pasti terjadi begitu, tapi seperti belum siap gitu ya. Jadi harus seperti tadi mungkin mengasingkan diri, harus merasa seperti aku sendirian ini, aku kemana ini? Aku harus melakukan apa ini? Itu kira-kira bagaimana Pak? Relate-kah itu dengan yang kita? Iya, saya pikir ya tentu saja ceritanya pasti tidak relate ya. Dan juga konteksnya pasti tidak. Tetapi kalau yang saya gambarkan misalnya dengan istilah saya tadi, twilight zone itu, ya pasti ada di dalam hidup kita. Saat-saat seperti itu saat-saat seperti itu di mana tidak tahu mau kemana, ya sudah mereka berdua ambil keputusan pulang ke Emmaus saja, entah bagaimana lagi kita tidak tahu, dan mereka juga tidak tahu. Jadi sepanjang jalan kan yang diceritakan tentang Yesus yang mati, disalibkan, mati dan bangkit ini kan mereka terus bercerita itu. Nah jadi kalau kita melihat dari situasi emosional dan juga situasi pemikiran mereka ya secara kognisi mereka, pengertian mereka, mental mereka dan seluruh perasaan mereka itu, kalau kita bawa kepada hidup kita saat ini memang sangat related. Tapi persoalannya adalah peristiwa-peristiwa itu tidak sama. Tadi Mbak Ella sudah singgung sedikit, kan kita bisa merasakan kehilangan ayah atau ibu, orang yang kita harapkan, mungkin pasangan hidup, hidup atau anak-anak juga, siapa saja orang yang sebenarnya kita
menaruh harapan karena dia itu sudah sangat terbukti sangat berguna bagi kita, menolong kita dalam banyak hal. Tapi kemudian dia hilang tiba-tiba. Nah, kemudian ada berita bahwa dia ada lagi. Tapi perasaan kesendirian itu yang mereka alami dalam perjalanan sepanjang hari itu, sepanjang hari kebangkitan itu, sampai mereka mulai tinggalkan Yerusalem menuju Emmaus, itu perasaan sendirian itu lebih terasa, ya. Mereka sendirian dan tidak tahu mau kemana. Itu yang tadi saya katakan, itu seperti di zona senja itu. Bisa jadi itu seperti rasanya separuh nyawa kalau bahasa itu kan mau kemana, seperti hilang. Mau bikin apa. Nah, sudah tentu ini ada di dalam kehidupan kita sekarang juga ya. Di mana kita seakan-akan mentok ya. Mau kemana? Ke kiri kita di persimpangan jalan tapi tidak ada petunjuk mau kemana. Jadi ini persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu bisa saja dalam persoalan keluarga, ya, dan mungkin persoalan di mana kehidupan secara ekonomi sudah sangat menurun drastis. Ya, saya banyak membaca buku-buku yang banyak kesaksian tentang keadaan ekonomi itu drastis berubah sehingga mereka tidak tahu mau kemana. Hari ini berpikir bagaimana bisa makan besok, besok berpikir bagaimana bisa makan lusa dan sebagainya. Ada persoalan anak misalnya, ya anak dalam kecelakaan tertentu, musibah tertentu, ya narkoba atau apa saja. Lalu persoalan suami sakit ya, atau istri sakit dan macam-macam. Atau lembaga di mana, perusahaan di mana kita bekerja tiba-tiba kolaps ya, kolaps dan kita mau kemana, mau dapat gaji bagaimana lagi. Begitu banyak situasi yang menimpa kita. Dan saya melihat ada dua hal di sini. Kalau kita hubungkan dengan murid-murid Yesus ini. Jadi murid-murid Yesus itu ada dua persoalan hidup. Hidup sehari-hari ya, seperti kita hidup sehari-hari, makan, minum, sekolah, pendidikan, ini bagaimana ya. Tapi hidup pelayanan juga ada. Jadi itu juga ada related ke kehidupan kita juga sebagai orang-orang beriman ya. Jadi yang pertama, kita berpikir tentang hidup kita sendiri. Nah, kekalutan, kesendirian ya, merasa sangat sendiri, tidak ada. Tuhan pun seakan-akan tidak hadir, tidak ada. Kita bisa merasakan itu. Dan kita mulai kecewa dengan Tuhan. Tapi semua itu berpusat pada kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, dan seterusnya. Tetapi juga ada di dalam persoalan pelayanan. Apakah kita sedih, kalut, dan sebagainya, memikirkan tentang pelayanan kita? Kok banyak tantangan, uang habis, tidak tahu pelayanan kita mau bagaimana. Tapi orang cenderung, manusia atau orang-orang percaya, tidak berpikir tentang pelayanan. Meskipun itu pelayanan Tuhan ya. Kita bekerja misalnya dalam yayasan ini, itu ada pelayanan Tuhan. Kita akan lebih memikirkan bukan pelayanan Tuhan ini mati atau hidup, tapi aku mati atau hidup. Jadi selalu ada dalam dua konteks itu. Jadi ini adalah satu masalah yang kita hadapi sehari-hari. Jadi kalau dibawa dari hubungan antara dua murid itu, peristiwa dua murid dan murid-murid yang lain juga, sama saja persoalan mereka itu dibawa, memang sangat berhubungan, sangat berkaitan. Dan sekarang pun ya bisa seperti itu. Sama dengan itu. Ya intinya itu tadi sesuai dengan judul kita, yaitu kita merasa sendiri. Nah, ketika merasa sendiri, ya seperti apa kita? Nah, merasa sendiri artinya bahwa kita tidak merasa bahwa punya keyakinan yang kuat bahwa ada pertolongan. Bahwa ada Tuhan yang tadinya kita akui sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sudah banyak janji Tuhan sudah berikan dan dia sudah buktikan sendiri ya, Tuhan Yesus dalam hal ini. Dan itu kita sudah percaya, tapi kita juga merasa seperti antara percaya dan tidak. Ada enggak ya? Kenapa saya begini terus? Kenapa? Ya saya sendiri punya banyak kisah, banyak orang. Setiap orang punya kisah bagaimana kok Tuhan seperti tidak ada. Jadi merasa sendiri. Jadi itu ada dan selalu ada di mana-mana. Jadi itu yang membuat kita, apalagi kalau kita di dalam satu pelayanan, lembaga pelayanan, lalu pelayanan pun juga mengalami ancaman untuk kolaps misalnya, maka kita punya kesendirian double ya, bisa terjadi seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat berhubungan. Ya tinggal kita mau kupas di aspek yang mana. Itu apa saja. Yang jelas aspek ekonomi, juga aspek pelayanan itu sendiri dan tantangan-tantangan dari luar. Walaupun ada uang,
ini semuanya oke, tetapi tantangan yang dari luar bisa menghambat kita, bahkan bisa kita ditantang, bisa mati hanya demi pelayanan, hanya demi satu kebenaran misalnya. Jadi bagi saya related. Yang juga mengancam mungkin keselamatan kita secara fisik juga itu ya Pak, ya bisa pasti, ya. Nah, kalau berbicara tentang kedua murid itu, saya yakin mereka itu sudah cukup lama bersama Tuhan Yesus, tentu tahu apa perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan juga membuktikan sendiri kemahakuasaan Tuhan, mujizat-mujizat yang dibuat. Tetapi ada saat tadi seperti Pak Freddy istilahnya yang saya tertarik ini twilight zone tadi ya, ada saatnya mereka berada di zona itu, di situasi itu, sehingga mereka seperti berhenti sejenak untuk menikmati segala kekecewaan itu dengan cara sendiri, merasa sendiri dan merasa tidak ada siapa-siapa, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Bahkan mungkin kita sebagai orang percaya saat ini seperti itu. Juga bisa merasakan. Juga bisa kan Pak. Jadi ketika tadi Bapak sempat singgung dalam pelayanan, ketakutan, kekhawatiran ketika kesulitan di dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan pribadi, dia tahu punya Tuhan, dia tahu tinggal lari saja, tinggal datang saja gitu, dan ungkapkan semua persoalan pasti ada solusinya. Tetapi kenapa orang cenderung berhenti atau berada di twilight zone itu untuk merasa saya tidak mampu ini, saya sendiri, tidak ada yang membela saya, tidak ada yang menolong saya, tidak ada yang sepaham atau sepakat dengan saya. Nah itu mengapa Pak hal itu bisa mungkin dialami setiap orang, bahkan orang-orang percaya yang juga berkecimpung dalam pelayanan. Ya, twilight zone itu pasti ada ya di dalam kehidupan iman seorang, walaupun tidak selalu ya, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita, ini kan dalam konteks orang percaya, kan kita tahu ada Tuhan, nah, kita kan sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, saja, gitu, kemahakuasaan Tuhan, masa kita ragukan lagi segala macam ya. Saya kalau bukan Tuhan kan berarti saya tidak makan, itu sudah pasti. Ya, tidak mungkin saya jadi begini kalau bukan karena Tuhan. Itu iman kita sudah begitu. Artinya apa? Apa penyebabnya? Nah, kan situasinya sama ini ya, baik itu murid-murid zaman itu, kita cuma beda konteks Tuhan yang dia percaya itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang menyentuh hal paling inti di dalam kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya. Ya, mengapa kok saya masih kecewa juga, masih khawatir juga, masih takut? Lalu mengapa saya mau menyendiri dan seakan-akan saya mau cari kekuatan saya sendiri dan jawabannya sendiri. Menjawab sendiri dengan pikiran-pikiran, kesimpulan saya sendiri, solusi yang saya cari sendiri, saya lakukan sendiri, tapi juga akhirnya gagal misalnya. Lalu saya mau kemana? Saya juga tidak mau kemana-mana untuk menceritakan orang lain tahu, orang lain menolong, makhluk saya. Makanya saya sendiri dalam segala hal. Padahal sebenarnya Tuhan itu ada. Nah, ini yang disebut persoalan iman. Jadi iman ini jangan selalu kita berpikir lebih banyak tentang menjelaskan iman itu secara teoritis. Iman bukan sebuah teori. Iman adalah sebuah keyakinan yang bulat, yang sangat kuat, yang tidak bisa disentuh, diganggu oleh apapun juga. Boleh diganggu, tetapi tidak bisa. Nah, apakah kita sampai pada tingkat itu? Jadi misalnya begini, dua murid itu tadi atau murid-murid Yesus yang tadi, kan sudah cukup banyak Yesus jelaskan ya dalam peristiwa pasti sebelumnya kan Lukas 24 itu Tuhan sudah memberikan clue-clue, memberikan tanda seperti itu. Aku akan bersama dengan kamu bukan saja di bumi ini, bahkan nanti di surga. Aku pergi duluan ya, aku sediakan tempat bagi kalian. Nanti aku akan datang kembali. Itu di malam terakhir sebelum Yesus besok paginya akan, dan sangat jelas gitu ya Pak. Besok Yesus akan disalibkan ya dan mati. Itu sudah dijelaskan, aku akan datang kembali dan menjemput kamu supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Itu bukan hanya di dunia kekekalan, tetapi juga di dalam kalian hidup ini. Tidak mungkin aku ini. Dia kan janjikan Roh Kudus akan datang, ya. Dia akan datang sebagai Roh kebenaran yang menolong kalian untuk mengarahkan kalian, membimbing. Jadi mereka tidak pernah akan kehilangan bimbingan Tuhan Yesus. Bedanya
waktu secara fisik Yesus sebagai manusia biasa, mereka bisa menyentuh, bisa melihat, bisa makan bersama dan sebagainya. Tapi yang akan datang mengambil alih semua ini adalah Roh Kudus. Itu ada di dalam hati. Jadi mereka sebetulnya tidak pernah kehilangan. Tapi kenapa tidak percaya? Nah, kenapa tidak percaya? Inilah persoalan iman. Jadi bukan disebabkan oleh orang lain. Bukan disebabkan oleh karena tantangan itu kecil atau besar. Kalau besar saya kehilangan iman, kalau kecil ya tidak gampang. Masalah gitu. Bukan. Kecil atau besar sama saja kalau soal iman ini. Apakah kita betul-betul mempercayai, meyakini dan menyerahkan hidup ini ke dalam apa yang sudah ada di dalam iman itu, bahwa Yesus senantiasa ada. Dia yang dulu sebagai manusia membangkitkan orang mati bisa juga membangkitkan anakku kalau anakku meninggal misalnya. Bisa. Dia yang dulu menyembuhkan sakit hanya dengan perintah saja, juga melepaskan orang dari kuasa kegelapan dengan hanya perintah saja. Dia masih sama berbuat itu walaupun secara fisik tidak kelihatan. Itu semua sudah dijelaskan bahwa dia memang akan mati lalu bangkit. Karena memang harus lewat cara itu untuk dia memikul semua dosa, mengalahkan iblis, memikul dosa semua manusia, karena manusia tidak bisa membereskan dirinya sendiri dengan perbuatan baik apapun yang dibuat, tidak bisa. Maka Yesus harus datang. Itu semua sudah dijelaskan. Bahkan tentang kerajaan Allah yang Yesus bawa, yang akhirnya mulai bekerja tanpa Yesus, artinya secara fisik itu murid-murid 12 ini dan juga murid-murid yang lain bekerja, itu semua sudah dijelaskan cukup ya. Bayangkan itu Matius 5 sampai 7 itu tentang khotbah di bukit. Begitu panjang segala hal-hal yang menyangkut kehidupan moral, menyangkut kehidupan iman sudah dijelaskan. Apalagi semua sudah ada. Jadi persoalan kita bukan kurangnya janji Tuhan, bukan kurangnya informasi, bukan kurangnya arahan Tuhan, bukan atau kurangnya bukti, pengajaran. Atau bukti pun sudah ada semua. Yang kurang, yang menjadi penyebab utama, memang kita ternyata beriman itu bukan soal menjelaskan tentang iman, tapi melakukan. Itu seperti apa, Pak? Kalau bisa Bapak mungkin menjelaskan lagi persoalan iman itu yang gambarannya atau situasinya seperti apa orang yang mengalami itu. Karena maaf ini Pak, jadi saya potong sedikit karena saya ingat ada seseorang gitu ya yang saya pernah tahu dia ada masalah. Setiap orang yang mau mendekat, seperti mau menolong dari sisi menguatkan rohani atau mengingatkan, dia selalu bilang sudah nggak perlu datang sama saya, nggak perlu mengingatkan, saya hanya butuh sendiri. Saya tahu kok Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya, tapi saya hanya ingin sendiri. Itu kenapa sampai pada taraf seperti itu atau pada level seperti itu, iman yang seperti itu. Jadi itu tadi Pak, dia tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi seperti menikmati atau seperti ada tuduhan rasa bersalah yang rasa, atau mungkin seperti kedua murid itu ada kecewa yang kok Tuhan gini sih gitu. Itu persoalan iman yang bagaimana sih Pak? Mungkin begini, kita kalau mendengar kata sendiri atau menyendiri, kita berpikir secara fisik. Jadi ternyata di ruangan ini cuma aku sendiri dan aku mau sendiri di ruangan ini. Yang lain jangan masuk gitu, secara fisik. Biar aku selesaikan sendiri. Gitu. Kesendirian itu bisa terjadi di tengah orang banyak. Kesendirian itu bisa terjadi oleh seorang istri sementara dia duduk dengan suaminya. Kesendirian itu bisa dirasakan sementara ada keluarga dekat. Bergurau dengan anaknya. Kesendirian itu bisa terasa pada saat dia di menit-menit terakhir dijemput oleh Tuhan atau dia akan menarik nafas yang terakhir. Semua orang yang mencintai kita bisa duduk, berdiri di sekeliling kita, mendoakan kita. Kita sendiri, tetap sendiri. Kesendirian itu juga adalah kesendirian di mana kita tahu ada Tuhan, tapi kita anggap Tuhan tidak ada, atau Tuhan bersembunyi. Ya, saya barusan tulis ada satu quote gini, menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan itu sama dengan menyembunyikan Tuhan di dalam diri sendiri. Jadi kesendirian itu artinya memang kita dengan sengaja tidak peduli bahwa Yesus itu ada. Kita dengan sengaja tidak mau mendengar lagi janjinya karena kekecewaan lebih besar atau perhatian kita kepada persoalan lebih besar sehingga kita menyendiri. Padahal Yesus loh ada di situ. Jadi jangan kita berpikir menyendiri itu
Nah, kadang-kadang justru orang seperti kasus itu tadi misalnya, dia mau menyendiri secara fisik supaya dia bisa bertemu Yesus. Bisa saja begitu. Tapi bisa saja dia sudah sendiri secara fisik supaya bertemu Yesus. Tapi di situ dia bukannya berdoa, tapi dia menangis, hanya kecewa saja. Dan justru mungkin dia akan mengatakan, Tuhan, saya tidak percaya janji-janjimu. Ini satu kesendirian. Artinya kita memilih untuk sendiri, bukan karena kita mau menolak pertolongan orang lain. Ini pertolongan Tuhan pun seakan-akan tidak diterima. Diabaikan juga. Diabaikan. Apapun yang ditawarkan oleh Tuhan sudah diabaikan semua, sudah tidak. Ini kesendirian yang memang kita pilih sendiri. Jadi kesendirian iman itu sebenarnya lebih berbahaya dari kesendirian secara fisik. Nah, ini kesendirian secara iman. Jadi kayak murid-murid itu, ya masa belum percaya juga. Kurang apa gitu. Syukurlah pada malam itu juga waktu dua murid dari Emmaus balik ke Yerusalem, kumpul kembali bertemu dengan murid-murid yang lain, mereka masuk ke dalam satu ruang tertutup karena takut pada orang Yahudi. Tiba-tiba hadir Yesus. Yesus hadir tanpa diganggu oleh ruang dan waktu. Dia hadir. Nah, itu baru mereka bisa buktikan ternyata mereka nggak sendiri. Jadi situasi merasa sendirian itu bukan karena hal yang di luar kita ya Pak sebenarnya. Jadi itu datang dari diri kita sendiri yang mungkin menolak bahwa Tuhan ada atau tadi menyembunyikan di sisi ruang hati kita tentang Tuhan itu. Kita tahu ada Tuhan. Dan mencoba untuk bergulat sendiri gitu ya Pak ya. Kan bisa saja. Saya juga pernah mengalami. Ada satu waktu saya seakan-akan bukan orang bertuhan. Baca Alkitab juga enggak. Apa semua yang rohani-rohani enggak. Terus saya memang akhirnya saya sadar. Saya ini kok seakan-akan tidak punya Tuhan. Tapi itu bukan karena masalah. Itu hanya oleh karena gaya hidup lah, kesenangan pribadi lah, macam-macam. Tapi kalau saya masalah, memang saya belum pernah mengalami di mana dalam masalah, lalu saya kecewa terhadap Tuhan. Karena selalu saja di dalam masalah, saya sendiri orang lain tidak bisa tolong. Justru Tuhan menolong dan saya tidak lama untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Sehingga tidak banyak waktu untuk iblis masuklah menggoda pikiran saya macam-macam. Tapi kan ada orang yang memang lama waktunya ya. Sebetulnya saya juga pernah mengalami lama itu ya. 7 bulan saya sekolah di sekolah teologi tidak ada sponsor. Tiap kali makan pagi, siang, malam ada rasa malu. Ini saya makan ini kan uang orang-orang. Saya tidak membayar sama sekali. 7 bulan sebelum Tuhan menjawab itu. Tapi saya tidak pernah merasa menyendiri. Karena apa? 7 bulan itu hal yang membuat saya dekat sekali dengan justru Tuhan. Semakin dekat. Nah, jadi kesendirian yang memang kita menggeserkan Tuhan. Kita yang sebenarnya tadi ya Pak, kalau bisa digambarkan kita yang sengaja pergi. Seperti kedua murid itu sengaja pergi pulang ke Emmaus, tidak bertahan. Nah, dalam kehidupan saat ini kita sengaja pergi untuk meninggalkan atau tidak mempercayai kekuasaan Tuhan. Nah, untuk menikmati kesendirian. Untuk menikmati kesendirian yang tidak versinya berguna. Kita gitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak supaya kita tidak terikat dengan asumsi kita itu bahwa kesendirian ini akan membuatku lebih baik. Pengambilan keputusanku untuk sendiri ini adalah hal yang benar yang kulakukan. Sehingga kadang Pak Freddy tadi pengalaman hidupnya, Bapak dengan cepat sadar untuk justru mendekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita justru merasa tidak bertuhan tadi, kita nikmati saat itu tanpa kita mencari hal untuk bisa dekat dengan Tuhan. Itu bagaimana caranya Pak? Sehingga kita tidak jatuh ke hal-hal yang justru bertolak belakang dengan kebenaran. Bahkan mungkin kita malah kalau kedua murid tadi tidak kembali ke Yerusalem, ya sudah pulang selesai gitu. Apa yang harus kita lakukan? Saya kira ini ada masalah psikologis, tapi juga bisa masalah iman. Masalah psikologisnya memang manusia ini selalu menuntut dalam hatinya bahwa dia mestinya hidup tidak bermasalah. Semuanya maunya gitu. Maunya begitu. Tapi itu manusia kan. Tapi kalau ada bermasalah, yang dia cari adalah kesalahan pada orang lain, pihak lain, termasuk Tuhan. Yang dia cari adalah di situ, Tuhan ternyata kok tidak melakukan seperti yang Tuhan janjikan, seperti itu. Masa saya seperti ini. Jadi kita ada di dalam satu pikiran atau perasaan di mana itu karena faktor manusiawi kita.
Tetapi ada juga orang yang ada di dalam situ karena faktor dia memang tuntutan atau ada pemaksaan di dalam dirinya untuk siapapun yang bertanggung jawab harus mengurus hidup saya supaya jangan saya ada dalam masalah termasuk Tuhan. Tuntutan itu begitu kuat sehingga kalau tidak ada pada waktu yang saya tentukan ya dalam situasi saya ya secara fisik saya tidak melihat ya maka saya berhak untuk memang mengatakan bahwa itu tidak benar yang saya percayai itu. Nah ini sudah satu pilihan iman tadi. Jadi bukan lagi pilihan manusiawi lagi, tapi satu pilihan iman. Jadi karena pemaksaan terhadap pihak-pihak yang dia anggap bertanggung jawab, baik itu manusia maupun Tuhan sendiri. Nah dia memaksa untuk mengikuti keadaan. Jadi kalau saya sakit hari ini harus mujizat. Ya. Kalau tidak sembuh, kalau tidak mujizat, Tuhan tidak ada. Tidak ada. Ya. Tapi kan ada orang beriman yang tidak begitu. Sekalipun tidak ada pertolongan, ya, dia tetap yakin bahwa Tuhan ada. Ada yang begitu kan? Artinya bahwa orang ini bisa saja oleh karena tingkat pengertian imannya, ya, tapi juga bisa karena pilihan imannya. Jadi dia bukan karena dia belum mengerti, tapi karena dia memilih. Tapi ada yang memang belum mengerti dan dia baru mengerti di kemudian hari. Bahwa melalui satu masa yang begitu panjang baru dia mengerti bahwa memang Tuhan itu ada. Cuma saya yang mau menyendiri dan tidak merasa bahwa Tuhan itu ada. Bahkan saya sampai kepada satu keputusan memang Tuhan tidak ada oleh karena saya tidak tertolong. Bayangkan Pak Elo, baru kemarin dulu ya saya baca satu buku judulnya Jejak-Jejak Kaki. Ceritanya panjang jadi saya terus cerita, waktu tidak cukup. Tapi sempat satu pasang suami istri ini ya, mereka menikah dan anaknya sudah 2 ya, satu umur 7 tahun kalau nggak salah, yang satu di bawahnya beda 2 atau 3 tahun ya. Ini namanya Margaret ya, suaminya namanya Paul, pamnya Powers, jadi Margaret Powers ya. Nah, sepasang suami istri dengan anak-anaknya ini satu kali mereka dalam pelayanan lalu anaknya jatuh dari tebing itu air terjun. 60 kaki jadi kira-kira berapa ya? 30-an meter ya. Jatuh ke dalam itu pusaran dari air terjun itu. Dan itu berbahaya sekali. Nah, memang hampir mati. Bahwa memang kecelakaan itu kecelakaan besar. Dia berusaha entah bagaimana menolong. Dia salah injak. Dia sendiri mengalami patah tangan, tapi untung tidak jatuh ke bawah. Sementara itu data orang kasih tahu suaminya serangan jantung di tempat yang sama. Ya, itu apa itu multiplikasi semua situasi dalam itu. Coba bayangkan, secara manusia kan kita merasa tidak ditolong. Ini saya pelayan Tuhan loh. Ini kami bertiga ini melayani Tuhan, kok bisa begitu? Tapi dia baru mengerti kemudian. Ya, dia baru mengerti kemudian, maka dia beri judul itu Jejak Kaki. Karena apa? Pada waktu dia pacaran dengan pacar ini, mereka berjalan di pasir pantai. Kan ada 4 jejak kaki kan? Ya, 4 jejak kaki. Tapi karena ada arus yang menutupi sehingga ada jejak yang hilang. Mereka kembali loh. Dia heran kenapa kok ini? Kan adanya 4, kita selalu lihat 4 jejak kaki. Kok tinggal 2? Lalu apa yang dia simpulkan? Dia marah sama Tuhan. Karena dia dalam situasi yang sangat parah kan, musibah yang begitu besar. Lalu dia marah sama Tuhan. Kenapa justru pada saat kami dalam persoalan, Tuhan tinggalkan sehingga tinggal 2 kaki ini kakiku. Lalu kemudian dia ingat kembali pengertian dia berikan oleh pacarnya ini, waktu itu masih pacaran. Pacarnya ini kan sempat menggendong dia kan, sehingga yang ada cuma 2 jejak. Tapi saat itu dia mengerti secara rohani bahwa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pada waktu dia dalam situasi itu, Yesus menggendong dia. Jadi yang kaki yang ada itu kaki Yesus. Tapi dia tafsirkan bahwa Yesus pergi, jurus itu kaki dia. Nah ini kan pemikiran-pemikiran pribadi. Ketidakmengertian kita. Ketidakmengertian. Tapi kadang-kadang pengertian itu yang dipakai sebagai kebenaran. Tapi akhirnya nanti satu waktu, kadang-kadang kita baru mengerti kenapa itu terjadi. Dan Tuhan ada atau tidak pada waktu kita mengalami satu musibah. Kita baru mengerti kemudian. Ya, ceritanya panjang jadi tidak bisa diceritakan semua. Tapi itu hanya satu contoh ya. Buku itu judulnya Jejak-Jejak Kaki. Ini terkenal
Dan bayangkan pengertian itu baru datang 20 tahun sejak dia menulis puisi Jejak-jejak Kaki. Itu kan dia menulis puisi kan tentang jejak-jejak kaki itu yang dimana dia merasa salah menafsirkan itu. Dia tulis puisinya bagus sekali. Nah 20 tahun kemudian baru puisi itu kembali. Nah ini juga lucu ya, tambah sedikit ya. Jadi suaminya ini waktu ditolong oleh petugas yang ada di situ kan sakit jantung. Lalu petugas ini di kantongnya ada satu kartu. Kartunya ini tulis puisi ini. Pak, tolong baca. Ini perawatnya ini suruh baca. Dia baca. Terus dia baca, oh ini yang menulis ini kan istriku. Jadi tapi ini perawatnya tanya, Pak, kira-kira tahu nggak? Kan sampai sekarang ini sudah terkenal di mana-mana. Tapi kok orang tidak tahu siapa penulisnya. Oh saya kenal orangnya. Orang itu adalah istri saya yang sedang kecelakaan juga. Lah bayangkan itu. Hal semacam itu. Apa Tuhan tidak ada? Ya. Jadi sudah terlalu panjang. Jadi sampai situ aja orang sudah bisa mengerti. Nah hal-hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang beriman. Tapi kita harus punya pilihan yang tegas. Bagaimanapun juga saya percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini saya tidak tahu makan apa. Itu bukan lagi teori. Jadi iman itu bukan teori. Jadi iman ini harus dihidupi itu tadi ya Pak. Kalau seperti kedua murid itu tadi di ayat yang di awal saya bacakan kan setelah mereka makan bersama Tuhan, mereka ada perjamuan bersama Tuhan, baru mereka kan terbuka matanya dan paham, oh ini toh maksudnya Tuhan. Oh seperti ini memang dibuktikan. Nah mungkin sebagai penutup kita, kesimpulan kita, Pak Freddy mau menyampaikan kepada sahabat Askara supaya kita terbuka mata kita. Oh ini maksudnya Tuhan. Jadi aku tidak pernah sendiri. Akhirnya paham. Aku pun mengambil keputusan sendiri pun sia-sia gitu. Jadi memang harus bersama Tuhan. Silakan Pak. Iya. Jadi yang saya mau katakan begini. Kalau tadi 2 ayat yang kita baca ya, mereka belum celik mata pada waktu Yesus datang. Jadi cerita panjang itu jalan selama kurang lebih 1,5 jam itu mereka tidak tahu ini Yesus. Ya siapa yang membuat mereka tidak celik? Mereka mestinya kenal karena ini Yesus bukan baru ya. Mereka sudah ketemu ulang-ulang dan sudah mendengar pengajaran. Mereka pasti kenal. Berarti kadang-kadang Tuhan membiarkan seseorang pada satu keadaan yang memang dia tidak mengerti walaupun dia sudah dengar. Walaupun dia sudah sebenarnya tahu juga. Jadi, tetapi Tuhan tidak membiarkan orang itu begitu saja seterusnya. Ini dalam tempo kira-kira 1,5 jam. Yesus bukakan sendiri. Siapa yang bisa buka? Kan hanya Yesus. Jadi, sebetulnya yang kita harus percaya di sini juga bahwa sekalipun kita tidak mengerti, nanti Tuhan akan memberi pengertian. Asal jangan kita paksakan harus hari ini loh. Batas waktu, deadline, besok loh Tuhan harus berikan pengertian kepada saya. Tidak, itu biarkanlah Tuhan yang membawa pengertian kita itu, membuka, mencelikan mata kita untuk mengerti mengapa aku begini. Mengapa aku begini, bagaimana seharusnya. Tapi sekarang imannya di sini adalah kita percaya walaupun harus menunggu. Jadi bukan hanya percaya kalau tuntutanku dipenuhi oleh Tuhan. Saat yang saya tentukan dan juga di tempat yang saya tentukan dengan cara yang saya tentukan, tidak. Jadi beriman itu berarti kita percaya dan menunggu kapan Tuhan mau berbuat sesuatu. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita tidak makan mungkin 3 hari. Walaupun saat ini mungkin keadaan masih kacau balau dan kalut ya Pak. Tetapi kita harus tetap percaya. Jadi disitulah kita sebenarnya tidak pernah sendiri. Jadi kalau ditanya, ketika aku sendiri apa yang aku buat? Ya aku kembali mengenal bahwa Yesus itu ada. Tuhan itu ada. Dan mempercaya Dia. Bukan menyusun pendapat yang berbagai macam solusi yang kemudian sibuk sendiri dan tidak ketemu juga. Gitu. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk diskusinya hari ini, sungguh sangat memberkati. Dan satu hal yang tadi Bapak sampaikan bahwa dalam situasi apapun, kekalutan apapun, walaupun saat ini rasanya gelap, tapi kita harus tetap percaya dan menunggu. Tuhan pasti datang menolong kita. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Dan sahabat Askara, tidak terasa sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi, yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Frederick Makitan, boleh memberkati Anda dan menguatkan Anda. Jangan pernah merasa sendirian.
Saya Elok mohon pamit dan juga Bapak Pendeta Fredrik Makitan, dan kita akan berjumpa lagi di episode Perspektif hari ini berikutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.